Generator adalah alat yang digunakan untuk membangkitkan energi listrik. Di video ini, AutoEkpos akan menggambarkan bagaimana proses pembangkitan listrik pada generator melalui media animasi, supaya bisa lebih mudah untuk dipahami. Jadi, pastikan tonton sampai tuntas. Konsep pembangkitan energi listrik pada generator itu memanfaatkan gaya elektromagnetik. Dasarnya berasal dari hukum Faraday yang menjelaskan ketika medan magnet berinteraksi dengan kumparan, maka akan menghasilkan gaya gerak listrik. Gampangnya, ketika sebuah magnet bergerak di dekat kabel tembaga, maka itu akan memunculkan aliran listrik. Oleh sebab itu, pada generator itu terdapat dua komponen, yakni stator dan rotor. Stator adalah komponen yang statis, bentuknya seperti kumparan tembaga, sementara rotor adalah komponen yang rotate atau berputar. Pada rotor akan dipasang beberapa magnet. Magnet itu menghasilkan gaya tarik yang kita sebut sebagai medan magnet. Ketika magnet ini diputar di dekat kumparan tembaga secara terus-menerus, itu akan menghasilkan aliran listrik. Jadi konsepnya itu sesederhana ini. Hanya medan magnet yang bergerak di dekat kumparan, itu saja. Namun, apakah listrik yang dihasilkan dayanya cukup memadai? Apakah sanggup memenuhi kebutuhan listrik kita? Nah, untuk menghasilkan energi listrik yang memadai, perlu dilakukan beberapa rekayasa. Contohnya, untuk memperbesar daya listrik yang dapat tercipta, bisa dilakukan dengan memperbanyak magnet dan kumparan statornya. Tapi, itu membuat bentuk generator menjadi cukup besar, dan itu membuat beban putarnya lebih berat, sehingga efisiensi kerja generator juga rendah. Lalu, apa solusi agar bentuk generator tetap ringkas dan daya yang dihasilkan besar? Kita bisa perbesar medan magnetnya tanpa memperbesar ukurannya. Ini dapat dilakukan dengan mengganti magnet pada rotor menggunakan kumparan. Jadi, medan magnet itu selain dapat diperoleh dari magnet permanen, juga dapat diciptakan menggunakan lilitan tembaga juga. Lilitan yang dialiri arus listrik akan menimbulkan kemagnetan, dan itu yang dipakai pada generator skala besar. Jadi, pada generator itu ada dua kumparan stator dan kumparan rotor. Kumparan stator itu menjadi tempat perpotongan medan magnet. Nah, stator ini terdiri dari banyak kumparan yang dipasangkan pada stator winding. Lalu, semua kumparan stator akan disatukan menjadi dua terminal sebagai outputnya. Sementara kumparan rotor berfungsi untuk menyediakan medan magnetnya. Nah, karena ini bukan magnet permanen, maka untuk membangkitkan medan magnet perlu dialiri arus DC. Semakin besar arus yang dialirkan, semakin besar pula medan magnet yang dapat terbentuk. Ini namanya excitation system, atau sistem yang menyediakan arus awal sebagai pembangkit medan magnet rotor. Sistem eksitasi sendiri ada dua tipe, yakni tipe eksternal dan self-generated. Pada tipe eksternal, arus listrik diperoleh dari sumber eksternal, contohnya dari baterai. Tipe ini biasa kita temui pada dinamo alternator pada mobil. Sementara tipe self-generated menggunakan komponen yang namanya PMG, atau Permanent Magnet Generator. Ini adalah semacam generator yang punya ukuran lebih kecil, namun ini menggunakan magnet permanen sebagai statornya. PMG ini diletakkan pada poros yang sama dengan generator utama. Jadi ketika rotor utama berputar, rotor pada generator dan PMG akan berputar kedua-duanya. Ini adalah tipe yang banyak dipakai pada generator set atau generator skala besar. Lalu, bagaimana cara kerjanya? Prinsip kerjanya hampir sama seperti generator pada umumnya. Jadi ada dua komponen, yakni rotor dan stator. Stator menyediakan medan magnet, dalam hal ini menggunakan magnet permanen. Sementara rotor adalah kumparan untuk tempat perpotongan medan magnet. Nah, rotor pada PMG itu punya 3 fase. Jadi outputnya itu ada 3 dan arus yang dihasilkan itu arus AC. Sementara untuk membangkitkan medan magnet pada rotor utama itu perlu arus DC. Oleh sebab itu ada komponen lain, itu adalah dioda rectifier. Dioda itu komponen yang dapat menyearahkan arus listrik dengan memblok arus hanya pada salah satu arah. Nah, dioda yang dipakai itu dirangkai seperti ini. Jadi arus dari PMG itu masuk dari tengah. Di atas dan di bawahnya terdapat beberapa dioda yang dipasang dengan arah yang sama. Jadi output dari rectifier ini berupa arus DC yang disalurkan oleh dua terminal,
terminal positif dan negatif. Kemudian, output dari rectifier itu disalurkan ke kumparan rotor. Kumparan pada rotor itu merupakan kumparan satu fase, jadi hanya ada satu input positif dan satu input negatif. Pada contoh ini, kumparan rotor dibuat dengan 4 gulungan yang disusun secara seri. Ketika itu dialiri arus listrik, itu menghasilkan medan magnet dengan kutub yang selang-seling. Jadi, pada satu set poros ini tersusun dari rotor utama, rotor PMG, dan rectifier, yang ketiganya akan sama-sama berputar. Karena sistem eksitasinya juga sama-sama muter, ini tidak perlu menggunakan sikat atau biasa disebut brushless. Saat rotor generator berputar, terjadi perpotongan medan magnet pada PMG, sehingga menghasilkan arus listrik yang disalurkan ke rotor utama. Ketika rotor utama mendapatkan suplai arus, maka medan magnet akan terbentuk, dan itu akan terjadi perpotongan medan magnet dengan skala yang lebih besar. Nah, karena kutub medan magnet pada rotor itu selang-seling, maka arah pergerakan induksi listriknya juga bolak-balik. Ini akan menghasilkan listrik AC, yang kemudian ini akan dialirkan menuju voltage regulator untuk diolah sesuai kebutuhan. Untuk sumber putaran rotor, itu ada macam-macam. Ada yang berasal dari kincir angin, mesin, atau lainnya yang menghasilkan energi putar. Itulah animasi bagaimana cara kerja generator listrik. Semoga bisa menambah wawasan kita semua.